Saya Ani, seorang siswi SD dengan sebuah keunikan, yaitu saya merupakan penderita disleksia. Kita pasti bisa melakukannya, Nak. Kita berdua akan belajar bersama. Tapi aku selalu merasa bodoh di sekolah. Mereka selalu menertawakanku. Kamu bukan bodoh, sayang. Kamu istimewa. Kita akan membuktikan pada mereka bahwa kamu adalah seorang bintang. Sekarang sudah larut malam. Waktunya untuk kamu pergi tidur. Besok kamu harus bangun pagi supaya tidak terlambat untuk pergi ke sekolah. Baik, Bu. Nak, sudah selesai pakai sepatunya, Nak. Dari tadi ibu perhatikan, kamu murung itu mukanya. Ada apa? Enggak kenapa-kenapa, Bu. Hanya saja ingin merasakan diantar ke sekolah pakai motor atau mobil. Jalan kaki juga sehat loh, bisa bikin tubuh kita sehat. Iya sehat, tapi capek. Sudah, nanti kamu telat loh ke sekolahnya. Ya, aku berangkat, Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Jangan lupa bekalnya, Nak. Ali masih goreng lagi. Hei Ani, masih belum bisa membaca dengan benar ya? Ani adalah orang yang paling bodoh di antara kita. Bahkan untuk mengeja namanya saja dia tidak bisa. Anak TK saja bisa. Masa kamu nggak bisa sih Ani? Namanya juga orang bodoh. Tolong tenang dulu ya. Itu siapa? Mana ku tahu. Apa siapa? Anak-anak tolong tenang dulu ya biar Bapak bisa memperkenalkan diri. Jadi anak-anak, perkenalkan Bapak adalah guru baru di sekolah ini, khususnya guru seni. Kalian bisa memanggil Bapak dengan sebutan Pak Bambang. Baik Pak. Jadi anak-anak, Bapak telah membagikan kertas gambar. Silahkan menggambar dengan imajinasi kalian. Jika memerlukan krayon, silahkan ambil di depan. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Ani kok mukanya murung? Enggak keluar main bareng teman-teman. Tidak, Pak. Kenapa? Enggak ada yang mau berteman dengan saya. Mereka bilang saya bodoh, tidak pantas berteman dengan mereka. Ani,
Tidak ada manusia yang sempurna. Semua kekurangan yang Tuhan berikan, pasti ada keistimewaan tersembunyi yang tidak kita ketahui. Bapak yakin Ani anak yang hebat kok. Tapi Pak, saya tidak tahu bagaimana caranya. Pertama, kita akan mencari cara untuk membuat Ani nyaman dalam belajar. Bapak ada di sini untuk Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ada perlu apa? Jadi begini Bu, maksud dan tujuan kami datang kemari, kami ingin membicarakan mengenai masalah Ani Bu. Ya, ada apa dengan Ani? Jadi Bu, masalahnya anak itu susah sekali menyimak pembelajaran saya. Harusnya anak seperti Ani dibelajarkan di homeschooling saja Bu. Di sekolah dia hanya menyusahkan kami para guru-guru. Sudah berbagai macam cara yang saya ajarkan kepada dia, tapi tetap saja dia tidak mau menerima pembelajaran itu dengan baik. Ibu, saya juga mengaku sudah tidak tahan dengan anak tersebut. Saya sudah mencoba berbagai pendekatan, tetapi kemajuannya nihil. Ini sangat membuat saya frustasi. Apalagi di pelajaran saya, Bu. Untuk mata pelajaran matematika, si Ani ini sulit sekali berhitung orangnya, Bu. Ditambah lagi dia sulit mengenali pola, sulit memahami simbol, dan masih banyak lagi, Bu Cap. Jadinya saya kewalahan mengatasi anak ini, Bu. Di pelajaran saya juga, Bu. Saya melihat bahwa Ani ini mengalami kesulitan membaca dan menulis. Terlepas dari usaha kerasnya, perkembangan akademiknya masih tertinggal. Begini Bapak, Ibu, saya akan bicarakan hal ini dengan orang tua Ani terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu silakan kembali ke ruangan masing-masing. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Bu. Ya Allah, ada apa lagi ini? Apakah anakku melakukan kesalahan? Ani, nak, ayo bangun. Ani, bangun nak. Aku kok mau pergi ke sekolah. Ibu aja yang pergi ke sekolah. Nak, kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku nggak mau pergi ke sekolah. Di sekolah, aku selalu diejek bodoh, bodoh, dan bodoh. Di sekolah, aku tidak ada teman. Nak, kamu itu bukan bodoh. Kamu itu istimewa, sayang. Ibu akan berbicara dengan kepala sekolah agar mereka tidak akan lagi mengejekmu. Apakah Ibu tahu kenapa saya mengundang Ibu ke sekolah ini? Tidak Bu, memang ada apa ya? Begini Bu, kami sangat prihatin dengan keselamatan dan kenyamanan anak-anak di sekolah ini. Jadi kami terpaksa harus mengambil tindakan yang tepat, yaitu dengan mengeluarkan Ani dari sekolah ini. Loh, kenapa Bu? Sudah banyak guru-guru yang mengeluh mengenai masalah Ani. Bahkan ada beberapa siswa mengatakan tidak nyaman dengan sikap dan perilaku Ani. Tolong Bu, saya tahu Ani punya masalah, tapi dia sudah berusaha keras. Menurut saya, ini sudah merupakan tindakan yang tepat, Bu. Saya harus memikirkan kenyamanan seluruh warga di sekolah ini, bukan hanya kenyamanan Ani saja. Saya mengerti perasaan Ibu, tetapi untuk mempertahankan Ani untuk tetap berada di sekolah ini, itu sangat berisiko. Saya harap Ibu mengerti dengan keputusan yang kami buat. Baik Bu, saya mengerti.
Kalau begitu, saya permisi dulu. Ada yang tahu kenapa Ani tidak masuk hari ini? Ani sudah dikeluarkan dari sekolah, Pak. Iya Pak, karena dia bodoh makanya dikeluarkan dari sekolah. Semuanya diam. Sudah Bapak ingatkan, hal seperti ini tidak lagi terjadi di pembelajaran Bapak. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari Pak. Ada perlu apa? Jadi begini Bu, saya mendengar dari anak-anak bahwasanya Ibu telah mengeluarkan Ani dari sekolah ini. Apakah itu benar Bu? Iya, saya rasa itu tindakan yang paling tepat karena Ani tidak seharusnya berada di sini. Tidak Bu, menurut saya itu tindakan yang salah. Saya dapat melihat kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh Ani Bu. Saya siap membantu dia untuk belajar. Sudahlah Pak Bambang, jangan terlalu memaksakan diri. Sangat sulit untuk merubah Ani. Mengenal huruf saja dia tidak bisa. Lalu perubahan apa yang akan dapat buat? Sudah banyak guru-guru yang mengeluh kewalahan mengajar anak itu. Tidak Bu, ada kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh Ani yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu termasuk Anda. Saya dapat melihat potensi itu Bu, maka jangan kubur potensi itu dengan mengeluarkan dia dari sekolah ini Bu. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Oke, kalau Bapak bersikeras ingin mengajarkan Ani, saya akan mengizinkan Ani untuk bersekolah di sini lagi. Tapi dengan syarat, jika dalam 4 bulan anak itu tidak menunjukkan perubahan apapun, maka Bapak harus menanggung resikonya dan Ani tidak akan saya izinkan untuk bersekolah di sini. Oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak? Jadi begini Bu, saya Pak Bambang, guru dari Ani. Saya datang ke sini untuk membahas mengenai Ani. Oh iya Pak, silakan masuk. Oh iya Pak, bagaimana dengan Ani? Ngomong Bu, di mana Ani ya? Oh, Ani ada Pak, dia sedang belajar. Apa perlu saya panggilkan Ani? Oh iya Bu, bisa. Baik. Ani? Ya Bu. Kemari dulu nak. Baik Bu. Pak Guru. Bagaimana doanya Ani? Alhamdulillah baik Pak. Begini Bu, saya harap Ani bisa belajar di sekolah lagi ya. Bukannya Ani sudah dikeluarkan dari sekolah ya Pak? Tidak Bu, Ani tidak dikeluarkan dari sekolah. Saya akan membantu dia dalam belajar. Bagaimana Bapak bisa membantu Ani, sedangkan guru-guru lain saja mengaku kewalahan mengajarkan Ani? Nah, jadi begini Bu, saya punya metode mengajar yang saya yakin ini bisa berhasil untuk Ani. Percayakan saja semuanya kepada saya Bu. Saya rasa Ani lebih baik di rumah saja Pak. Bukannya saya tidak percaya dengan Bapak, tetapi melihat anak saya berbahagia di rumah, tidak ada yang menutup dia, membuat saya berpikir keras bahwa Ani lebih baik tidak bersekolah. Saya tahu kesedihan yang kalian Ibu rasakan. Tapi lihat saya Bu, jika bukan karena tekad yang kuat, tidak mungkin saya bisa berdiri di depan Ibu. Saya rasa Ani mengalami penyakit disleksia, dan saya pernah mengalami penyakit itu. Apa? Ya Bu, saya pernah mengalami penyakit itu. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika melihat saya yang sekarang. Tapi di balik kesuksesan saya, banyak yang saya lakukan Bu. Saya yakin Ani juga bisa melewati itu. Dan saya hanya butuh dorongan dari Ibu untuk Ani agar dia tetap semangat dan tidak putus asa. Terima kasih Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Saya ingin membantu Ani. Tentu Bu, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan membuat perubahan yang besar untuk kehidupan Ani. Bu, Pak Bambang, saya juga ingin belajar bersama kalian. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah.
berjuang dari rasa sakit sirna. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya Pak Bambang, mari. Ada apa Pak? Jadi begini Bu, saya ingin memberitahu Anda bahwasanya Ani telah melakukan perubahan besar beberapa bulan ini. Dia semakin percaya diri dan semangat untuk belajar lagi Bu. Baik Pak Bambang, saya sangat mengapresiasi apa yang telah Anda lakukan dan saya mengizinkan Ani untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah ini. Baik, terima kasih banyak Bu. Kita akan melewati ini bersama-sama, Nak, dan kita akan menunjukkan pada semua orang bahwa kita bisa melewati semua ini. Iya, Bu.